Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi terkoreksi sebesar 1,52%. Dengan total market cap mencapai di 1,01 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia terkoreksi sebesar 1,53% di angka 20.468. Semakin dekat ke target support kita di 20.300-an. Lalu untuk Ethereum, dia terkoreksi lebih besar sebesar 2,66% di angka 1.572. Lalu untuk BNB, dia malah meningkat. Dia malah meningkat sebesar 1,53% di angka 309. Lalu XRP dia terkoreksi sekitar 4%-an dalam 24 jam terakhir. Untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 6,77%. Cardano terkoreksi sebesar 3,88%. Dan yang terakhir Solana kita bisa lihat dia terkoreksi sebesar 1,38%. Jadi overall cenderung terkoreksi, paling ada exception di BNB saja. Nah, selanjutnya kita akan ke economic calendar. Ini adalah minggu baru dan pada tanggal sekarang tanggal 31 Oktober ini kita bisa lihat bahwa data yang mungkin bisa kita perhatikan adalah CPI Eropa ya. Nah, CPI Eropa ini akan keluar pada pukul 5 sore nanti waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat di sini forecastnya adalah 10,2%. Nah, harapannya adalah mulai turun inflasinya ya, inflasi mulai turun dan perlahan ekonomi di Eropa bisa mulai membaik. Kalau itu terjadi ya kemungkinan besar bank sentralnya Eropa tidak akan terlalu ketat peningkatan interest rate-nya dan itu bagus untuk overall markets. Ini untuk CPI ya. Dan bisa dibilang selanjutnya di tanggal 1 Novembernya kita bisa lihat nanti akan ada data dari US juga, manufacturing PMI dan beberapa data lain. Nah, tetapi menurut gue yang super penting adalah nanti pada tanggal 3 November. Di mana pada tanggal 3 November ini akan ada FOMC statement. Nah, di sini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap markets. Ini akan keluar jam 1 pagi nanti ya. Nah, di sini tentunya sentimen dari the Fed akan menjadi sangat penting. Apakah mereka masih apakah mereka masih hawkish atau mereka pelan-pelan mulai geser ke stance yang lebih dovish. Dan tentunya juga nanti saat penentuan dari interest rate juga akan sangat berpengaruh ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk minggu ini ya. Nanti untuk sudah semakin dekat nanti kita akan bahas ya probability seperti apa. Nah, tetapi kalau ngomongin probability-nya, kita bisa lihat bahwa salah satu expert ya, mungkin maksudnya lebih ke ekonom lah. Ekonom di BlackRock menyatakan bahwa kemungkinan besar nanti di FOMC meeting selanjutnya, ekspektasinya adalah 75 BPS rate hike dan rate hikes lagi di Desember. Jadi probability-nya ini sedikit geser ke dovish. Jadi nggak akan terlalu ekstrim peningkatan dari interest rate selanjutnya. Karena kalau kita lihat sendiri juga market sudah mulai berantakan dengan peningkatan yang terus-menerus. Oke, jadi kurang lebih seperti itu secara lebih ke fundamentalnya. Sekarang kita akan masuk ke teknikalnya dan kita lihat chartnya untuk Bitcoin. Kita bisa lihat kemarin gagal mempertahankan harga di atas 20.774. Jujurnya ya normal-normal aja karena memang Bollinger Band-nya juga udah mulai ini ya. Bisa bilang terlalu dekat dalam beberapa hari lalu. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat ya kemungkinan besar akan retest 20.371 ya. Nah, seperti yang gue bilang kemarin, PR-nya masih sama, yaitu bertahan di atas dari 20.371 dan kalau bisa mantul lagi membuat suatu higher high yang lebih kuat untuk Bitcoin ya. Itu untuk PR short term-nya. Nah, untuk PR long term-nya kita harusnya udah tahu lah ya buat lo yang sudah ngikutin DCWT beberapa hari ke belakang. Kita akan geser ke weekly. Nah, PR-nya adalah jelas yaitu mulai lagi masuk ke daerah bull support band. Nah, bull support band ini kita akan ganti ya. Kita akan ganti si Bollinger Band dengan bull support band. Buat lo yang sudah ngikutin DCWT beberapa minggu terakhir harusnya udah pernah dengar pembahasan. Tapi lagi-lagi mungkin buat lo yang skip, gue akan coba jelaskan secara singkat. Jadi bull support band ini adalah suatu indikator yang menurut gue sangat enak untuk dipakai melihat kita dalam bear market atau bull market ya. Jadi kadang-kadang orang banyak yang debat, wah bull market tuh begini, bear market tuh begini. Simple kalau gua sih ya. Bear market itu masih terus in effect apabila Bitcoin secara weekly close-nya masih konsisten closing di bawah dari bull support band. Nah, bull support band ini adalah kombinasi 2 MA. Yang satu adalah SMA 20 atau Simple Moving Average 20 dan yang kedua adalah EMA 20 atau Exponential Moving Average 21, bukan 20 ya.
Nah, jadi untuk sekarang price range mereka itu ada di 22.658 sampai ke 20.746. Nah, andaikan Bitcoin bisa menembus dan reclaim ini sebagai support, seperti yang kita bisa lihat di sini ya, September 2021, lalu juga di sini ya, di Mei 2020 dan menjadikan ini sebagai support ya. Ini secara statistik ya, 90% lebih Bitcoin akan lanjut membuat all time high. Seperti di sini, lalu seperti di sini ujung-ujungnya all time high di sini dan seterusnya. Lagi-lagi catatan seperti ini. Dia reclaim, retest dan nggak jebol. Kalau dia reclaim, retest, jebol, ya nggak lanjut ya. Kayak contoh di sini, reclaim tipis tapi gagal bisa dibilang gagal mantul lah di support band. Nah, jadi makanya bisa dibilang dalam minggu-minggu ini sangatlah penting dan sangat menentukan apakah kita akan lanjut ke bear market yang masih lebih parah lagi, lebih dalam, atau malah di sini kita bisa reclaim dan mulai menjadikan ini ke bull market ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan lagi-lagi yang kita harapkan adalah seperti di 2015 di mana kita bisa lihat dia reclaim tapi pelan-pelan naiknya, jangan kecepatan kayak di sini ya. Kita bisa lihat dia naik dan lupa untuk sungkem kesannya, atau lupa untuk koreksi saat momentum terbangun terlalu cepat dan jarang dia koreksi, biasanya nggak akan sustainable, dia nggak akan tahan lama. Ya di sini dia hanya tahan ya bisa dibilang cukup bentar gitu dibandingkan dengan siklus sebelumnya dari 2015 sampai 2018, berarti nyaris 3 tahun lah kalau dihitung bulan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Overall sekarang masih ya kita belum tahu nih, kalau dia lanjut lagi ke reject ada kemungkinan bisa seperti ini, tapi kalau dia bisa reclaim, that's good ya. Oke, kita akan geser lagi ke Bollinger Band ya, dan kita akan lihat ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat bahwa dia ketahan oleh MA50 ya kemarin, dan hari ini dia retest sebagai resisten. Nah, harapan kita adalah bisa terus ke reject dan lanjut lagi turun ke bawah, membuat lower low, daily close di bawah dari 109 ya. Nah, kalau itu terjadi berarti polanya berlanjut ya. Kalau kita lihat dari September akhir sampai sekarang, dia membuat suatu di sini belum lower low sih ya. Di sini membuat high, lower high, higher high, higher astaga, sorry. Higher low ya, higher low. Nah, tetapi di sini dia mulai membuat lower high dan di sini membuat lower low. This is good ya. Secara struktur mulai pecah ya, dari higher high, higher low, higher high, higher low, mulai dia membuat suatu lower high dan lower low. Nah, semoga saja di 50 ke reject dan lanjut lagi ke bawah membuat lower low. Kalau itu terjadi, ini mungkin bisa menjadi indikasi bahwa kita akan mulai masuk ke bear market untuk indeks dolar. And that's good untuk cryptocurrency dan juga untuk risk on asset lain. Ya, kita bisa lihat juga seperti Nasdaq, S&P, dan kawan-kawan, risk on asset lainnya juga mulai meningkat dengan signifikan. Ya. Jadi semoga saja ini benar-benar mulai menjadi awal pivot the Feds. Ya. Mereka akan mulai berubah dari hawkish menjadi dovish. Dan saat itu terjadi, kalau lu sudah akumulasi tentunya akan ekstra bahagia ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue ingin ingatkan dulu ya, bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya bukan bagi-bagi sinyal, tapi tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Jadi nggak kemakan grup-grup sinyal ya. Dan selain dari itu juga, bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga cek link referral kita di bawah dan menggunakan link kita ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit, dimana kita bisa lihat Bybit sedang mengadakan Carnival Staking. Kita bisa menikmati APY hingga 28% pada BTC, ETH, USDC, dan BNB. Ini hanya berlaku untuk Indonesia, Philippines, dan Thailand. Cara kerjanya seperti apa? Yang pertama adalah kita bahas mengenai periode. Ini dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 14 Desember. Jadi waktunya masih sangat panjang. Nah, promosi pertama ini adalah lakukan deposit pertama di Bybit dan nikmati APY hingga 28%. Otomatis ini adalah untuk pengguna baru ya. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah KYC level 1 minimal. Dan kedua, melakukan deposit pertama kali minimal di atas dari 50 USD lah biar amannya pada periode acara ya. Nah, sisanya kalian akan mendapatkan imbalan seperti ini. BTC akan mendapatkan APY 18%,
ETH 22%, USDC 22%, dan BNB 28%. Jadi ini luar biasa tinggi jujurnya ya. Buat kalian tertarik, monggo. Nah, yang kedua adalah promosi untuk membagikan informasi mengenai acara ini. Nah, nantinya Anda akan mendapatkan 1 tiket undian berhadiah untuk setiap berita karnaval yang dibagikan. Dalam promosi ini, setiap pengguna dapat mengumpulkan hingga 10 tiket undian berhadiah. Begini cara kerjanya. Yang pertama, bagikan karnaval ini atau lebih tepatnya berita karnaval ini di sosial media Anda atau komunitas kripto daring manapun. Yang kedua, kirimkan bukti bahwa Anda telah membagikan berita karnaval ini melalui formulir berikut. Dan ketiga, saatnya menunggu hasil undian. Sebanyak 20 peserta yang memenuhi syarat akan terpilih secara acak dan masing-masing akan mendapatkan 10 USDT. Jadi sekali lagi buat kalian tertarik dan belum punya akun di Bybit, bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan ke buy limit untuk Bitcoin. Nah, seperti yang kita bisa lihat ya, kemarin dia gagal mempertahankan 20.700-an. Nah, sekarang ya berarti sesuai dengan plan kita kemarin, kita tunggu apakah dia akan bisa mantul dan mempertahankan 20.371. Nah, tentunya apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya apabila terjadi konfirmasi. Jadi kita lihat apakah pada hari ini yang pertama dia kena ke 20.371 dan yang kedua apakah besok dia bisa bertahan di atasnya atau tidak. Tentunya daily close ya. Kalau sampai besok dia bisa bertahan di atas 20.371 ya, lo bisa pertimbangkan untuk pending order posisi long ya. Tentunya target TP posisi longnya adalah di 20.774. Ya, ini adalah struktur yang terbentuk pada tanggal 26 dan 27 Oktober lalu ya. Untuk posisi shortnya masih sama seperti kemarin, apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini atau konfirmasi di daerah 20.774, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 20.371. Ya, jadi bisa bilang sekarang price range untuk Bitcoin adalah 20.774 sampai 20.371 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara posisi futures. Untuk posisi spotnya, yang pertama bisa dipertimbangkan di 20.371 sama dengan posisi long. Untuk buy limit kedua bisa pertimbangkan di 19.226. Buy limit ketiga bisa pertimbangkan di 18.796. Sekali lagi untuk spot berbeda ya cara berpikirnya dibandingkan futures. Kalau futures itu untuk trading jangka pendek, biasa di hold lama-lamanya seminggu 2 minggu itu paling lama ya. Biasanya lebih di holdnya sehari 2 hari lah ya. Nah untuk spot lu holdnya jangka panjang, bisa bulanan sampai bahkan tahunan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat dia akhirnya mulai daily close lagi di bawah bukan di bawah lebih tepatnya, di dalam Bollinger Band. Kita bisa lihat 2 hari terakhir dia daily close di atas, jadi masuknya ke dalam overbought. Nah, sekarang kemungkinan besar ya secara TA-nya dia akan retest 1524. Jadi bisa dibilang cukup mirip seperti kondisi BTC, tinggal kita lihat apakah terjadi pantulan di sini atau tidak. Retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan buka posisi long di 1524. Target TP-nya adalah di MA200 yang sekarang ada di 1690. Ya, jadi kita lihat setupnya seperti itu kurang lebih. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila nih, ini the best case scenario-nya. Dia retest 1, retest 2, buka posisi long. Karena target TP di 200. Nah, setelah TP, dia ternyata reject. Reject 1, reject 2, kita bisa pertimbangkan juga buka posisi short di MA200 ya. Tentunya target TP untuk MA200 ya posisi short di 200 adalah di 1524. Ya, jadi harusnya secara buat lo yang udah dengerin DCWT seminggu 2 minggu harusnya udah kebayang lah kurang lebih ya. Oke, jadi itu untuk posisi futures Ethereum. Untuk posisi spotnya sekarang masih sama di 1524. Atau buat yang keduanya bisa pertimbangkan buy limitnya di 1434. Overall secara struktur not bad ya. Ethereum salah satu yang cukup oke dan berhasil recover dengan baik. Nah, tinggal yang menjadi PR besarnya adalah MA200. Karena kita bisa cek terakhir kali dia terakhir kali dia retest MA200 itu di sini ya, April 2022 dan ke reject parah ya. Jadi dia jebol di sini, rejectionnya parah di sini 2 kali ya. Jadi ini bisa dibilang sangat menentukan apakah dia akan lanjut ke atas atau sama nasibnya seperti di April dan di Januari 2022.
Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP. Dan sesuai dengan pembahasan kita kemarin, akhirnya kena MA50 juga. Dan pada hari ini retest pertama. Nah, ini menjadi sangat penting apakah besok XRP bisa bertahan di atas atau malah jebol dan daily close di bawah dari MA50 ya. Nah, tentunya ada setup posisi untuk dua skenario tersebut ya. Apabila dia berhasil daily close di atas dari MA50 ya, artinya ini sudah menjadi legit retest pertama ya. Nah, otomatis kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi long di MA50 dengan target TP antara di 20 atau di 50 sen ya. Sorry, di MA20 atau di struktur 50 sen ya. Itu untuk skenario yang lebih bullish kalau dia berhasil daily close di atas dari 50. Tapi kalau ternyata besok jebol dan daily close di bawah dari 50, yang kita bisa pertimbangkan adalah posisi short dengan kondisi bearish ya. Yaitu dia retest 1, retest 2 di 50, kita buka posisi short dengan target TP di MA200 yang sekarang ada di 42 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi bullish posisi long dan short ya. Nah, sebenarnya kalau short yang lebih dalam kondisi bullish kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest di sini ya, retest 1, retest 2. Nah, jangan tembus ya, sorry ini gue salah gambar, harus gini. Retest 1, retest 2. Kalau terjadi seperti itu, lu bisa pertimbangkan buka posisi short di 50 sen, target TP konservatifnya 20, target TP agresifnya di 50. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Secara posisi futuresnya nggak terlalu berbeda jauh dari kemarin. Secara price action dalam beberapa minggu terakhir kita bisa lihat XRP cenderung stuck ya. Nah, semoga saja dengan adanya MA50 yang sudah golden cross juga dan mulai menjadi support, ini bisa membantu XRP untuk kembali lagi naik ke atas dan membuat higher high. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Polkadot. Nah, untuk Polkadot kita bisa lihat bahwa sudah terjadi retest kedua pada tanggal 30 kemarin. Ya, berarti harusnya buat lo yang nunggu posisi short di Polkadot sudah kebuka. Walaupun sekarang sedang dalam keadaan sedikit sedikit merah nih. Karena harga lagi naik ke atas. Nah, buat lo yang sudah buka posisi short di sini, tentunya target TP-nya ada beberapa ya. Target TP pertama yang paling konservatif adalah di MA50 yang sekarang ada di $6 lebih 39 sen. Nah, untuk target TP yang lebih agresif, lo bisa pertimbangkan di MA20 yang sekarang ada di $6 lebih 21 sen ya. Nah, Bang, ini gimana, Bang? Cut loss nggak nih? Misalkan gue udah minus nih. Jangan ya, kenapa? Karena belum terjadi daily close. Buat lo yang sudah buka posisi short di sini dan sekarang dalam keadaan sedikit rugi, lo bisa pertimbangkan cut loss sekali lagi kalau lo SOP-nya sama kayak gue ya, yaitu SOP cut loss-nya adalah struktur. Kalau sampai besok daily close-nya di atas dari $6 lebih 68 sen, boleh pertimbangkan. Tapi sebelum dia daily close, gue pribadi sih ya hold aja. Ya, karena kalau kita lihat di sini Bollinger Band-nya juga sudah sangat dekat. Jadi in theory ada kemungkinan secara probability-nya lebih besar ke reject. Nah, untuk posisi long-nya gimana? Untuk posisi long ada dua skenario. Posisi long yang bullish adalah kalau sampai ternyata di daily close di atas. Di daily close di atas, retest 1, retest 2 bisa buka posisi long di sini. Nah, tetapi kalau secara struktur ya, secara TA probability-nya lebih ke bawah. Nah, kalau ke bawah, longnya adalah di MA50. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di sini, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di MA50 dengan target TP di $6 lebih 68 sen. Atau arguably bisa juga kalau di MA20 terjadi retest 1, retest 2-nya. Yang penting terjadi konfirmasi. Ya, tinggal supportnya di mana, ya tergantung nanti sesuai dengan market. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot secara posisi futures. Untuk spotnya ya, Polkadot sekarang bisa dibilang secara makronya masih cenderung bearish. Mungkin gue pribadi akan pertimbangkan untuk mulai lagi buka posisi spot ya, akumulasi jangka panjang kalau dia sudah bisa dengan kuat menembus $6 lebih 68 sen. Karena kalau kita lihat sebelum dia tembus ke sini, probability dia untuk membuat higher high masih kecil ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat dia malah cenderung meningkat dengan signifikan. Nah, ini bisa dibilang ini adalah exception ya, karena market cenderung terkoreksi pada hari ini. Nah, tapi gue tidak sarankan untuk beli dulu posisi long atau beli secara spot, karena kita bisa lihat kondisinya sekarang BNB masih sangat overbought
ya. Sudah 3 hari berturut-turut daily close-nya itu di atas dari Bollinger Band, ya, which is sekali lagi itu menunjukkan sedang overbought, ya. Nah, sekarang ya, setup yang kita bisa pertimbangkannya, yang sebenarnya kita bisa pertimbangkan adalah posisi long di 301. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, ya. Nah, jadi kita tinggal lihat saja apakah itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan atau tidak. Please hati-hati, jangan FOMO, jangan kepikir bahwa wah ini udah ngepam, waktunya beli. Itu yang terlalu sering terjadi, ya. Udah pump, dia beli, taunya turun, panik, udah panik, dia cut loss. Ternyata pas kita lihat dia turunnya ke support. Nah, makanya kenapa gue pribadi selalu bilang, beli itu atau akumulasi itu saat dia koreksi, jangan saat dia ngepam. Ya, karena kalau lu lagi ngepam lu beli, ada probability naik bisa, tapi secara TA-nya, probability-nya lu lebih rugi gitu. Secara risk reward-nya nggak bagus, ya. Jadi itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi shortnya bisa lo pertimbangkan apabila ternyata dia gagal mempertahankan diri sebagai support di 301. Jadi harusnya kan gini, mantul. Ternyata malah jebol. Kalau jebol, nah lo bisa pertimbangkan retest 1, retest 2 di sini, buka posisi short di 301. Ya. Jadi kalau dia gagal sebagai support, ya lo bisa jadiin dia resisten. Ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya untuk posisi short itu bisa pertimbangkan antara di 296,8 atau di MA 200, yaitu di 290,9. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB secara posisi futures. Untuk spotnya bisa pertimbangkan dengan posisi long juga, kurang lebih nggak terlalu berbeda jauh. 301,7 sama 296,8. Buy limit 1, buy limit 2. Dan sebelum kita selesaikan DCWT kita pada hari ini, seperti biasa gue ingatkan, jangan over leverage, jangan pakai uang panas, ya, lebih baik masukin ratusan ribu sampai jutaan secara konsisten dan benar-benar dingin dibandingin pakai duit pinjol masukin ratusan juta, puluhan juta, ujung-ujungnya diketok lagi besok, ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.